Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Salam, selamat pagi. Bertemu lagi di Sapaan Teduh kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kuasa Roh Kudus mulah Tuhan yang bekerja, mengajari kami, bagi kami yang mendengarkan firman-Mu, dan juga mengajari kami, bagi kami hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Karena kami tahu, baik kami yang mendengarkan dan menyampaikannya adalah orang-orang yang terbatas di dalam memahami firman-Mu. Berkata-kata dan berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya di pagi hari yang indah ini. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ulangan 16 ayat 10 sebagai renungan kita di pagi hari yang indah ini, kami bacakan buat kita sekalian. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, kita mungkin pernah mendengar istilah hari raya, dan mungkin kita juga sering terlibat di dalam melaksanakan hari raya tersebut. Dan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kami menemukan hari raya itu memiliki arti merayakan sesuatu yang penting yang pernah terjadi, dan dirayakan itu untuk mengingatkan kembali. Pada hari ini juga kita belajar dari firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, secara khusus Ulangan, bagaimana bangsa Israel merayakan hari raya. Ada 3 hari raya besar dalam bangsa Israel, dan yang dibaca dan yang kita bahas dalam bagian dari Nats kitab Ulangan 16 ayat 10 adalah salah satu dari hari raya tersebut. Hari raya ini sering disebut dengan hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta dalam Perjanjian Baru, atau disebut juga dengan hari raya panen. Hari raya ini dirayakan oleh bangsa Israel. Dan untuk merayakan hari raya ini, seperti kedua hari raya yang lain, bangsa Israel yang sudah dianggap dewasa, yaitu umurnya 12 tahun ke atas, akan pulang kembali dari perantauannya ke Yerusalem. Dan nats kita ini sebenarnya mengajari kita dan juga memberikan pemahaman pada kita bahwa bangsa Israel juga pada saat itu merayakan hari raya. Hari raya yang dirayakan ini, hari raya 7 minggu ini adalah hari raya untuk memperingati bagaimana bangsa Israel telah menjadi sebuah bangsa. Mereka sudah dibebaskan Allah dari perbudakan. Mereka sudah menetap di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan yang lebih luar biasa lagi berkat Tuhan yang diberikan adalah mereka telah panen pertama ketika mereka sampai
di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan tersebut. Dan untuk merayakan semua perbuatan Tuhan itulah, maka mereka merayakan hari raya 7 minggu atau hari raya panen. Dan dalam nats ini dijelaskan bagaimana mereka merayakan hari raya tersebut. Hari raya itu dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Dan di dalam memuliakan Tuhan itu, mereka membawa persembahan mereka secara sukarela. Persembahan ini diberikan dari berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dari bahan ini ada beberapa hal yang menjadi perenungan pada kita. Yang pertama, di dalam kita merayakan hari raya, secara khusus di tengah gereja GBKP, ada dikenal dengan kerja rani. Hal ini dilakukan pada minggu-minggu di bulan Juli dan mungkin juga ada setelah itu. Hari ini kita diingatkan itu secara khusus, bahwa ketika kita merayakan hari raya kerja rani atau pesta panen tersebut, kita melakukannya itu karena merayakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan perbuatan Tuhan yang luar biasa itu kita dapat rasakan di dalam memberkati semua pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terlebih kita dapat lihat bagaimana pekerjaan Tuhan luar biasa. Kita telah lepas dari masa pandemi. Di masa pandemi itu mungkin banyak kita kehilangan pekerjaan. Tetapi saat ini, setelah masa pandemi berlalu, pekerjaan kita kembali bisa kita kerjakan. Dari hasil pekerjaan-pekerjaan itu, Tuhan sudah membebaskan kita. Membebaskan bukan dalam arti hanya membebaskan dari hal-hal perbudakan seperti bangsa Israel. Membebaskan dalam arti dengan memberi rezeki kepada kita, memberkati pekerjaan kita. Itu adalah salah satu pekerjaan perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang harus kita akui di dalam kehidupan kita. Dari sini dikatakan tadi bahwa lakukanlah hari raya pesta panen untuk Tuhan. Jadi pesta panen itu kita lakukan untuk mengakui perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena pada masa itu bangsa Israel ada juga Tuhan-Tuhan yang lain di sekitarnya. Pada masa ini juga ada Tuhan-Tuhan yang lain di sekitar kita. Dan bukan Tuhan-Tuhan yang lain itu membuat yang kita berhasil, tetapi Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Dan itu diwujudkan nyata juga dalam diri Yesus yang sudah membebaskan kita dan berkorban buat kita. Dan sekarang juga kita diberkati. Mari kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, di dalam memberi persembahan itu dikatakan dari pemberian Tuhan. Dari pemberian Tuhan ini memiliki beberapa arti. Arti yang pertama adalah dari pekerjaan jerih lelah kita yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita memberi itu bukan memberi dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Bukan dari hasil mencuri, bukan dari hasil merampok, bukan dari hasil korupsi. Jadi memberi itu dari pemberian yang diberikan oleh Tuhan. Yang pasti adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik dan benar. Kemudian yang dilanjutkan lagi, memberi di sini juga dikatakan dari berkat-berkat yang sudah diberikan. Tuhan mengajari kita untuk jujur mengakui semua berkat-berkat tersebut. Dan di sini memiliki beberapa arti. Mungkin ketika berkat-berkat itu setelah kita hitung, berkat itu luar biasa. Maka dari sini juga kita dapat memberi dari jumlah yang mungkin seharusnya memiliki kualitas yang lebih baik. Karena kita disuruh menghitung. Dan mungkin ada juga saudara-saudara yang berkatnya tidak seperti berkat-berkat saudara-saudara kita yang lain. Hitung juga berkat itu. Hari ini juga dikatakan bahwa kita tidak memberi yang sama. Karena berkat yang diberikan kepada kita masing-masing itu berbeda. Dan kemudian marilah kita memberi dengan kerelaan atau sukacita, bukan dengan paksaan. Karena kita tahu Tuhan lebih dahulu memberkati kita
dalam hidup kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ini yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita selalu merayakan bagaimana Tuhan memberkati kita dalam hidup kita. Perayaan hari raya itu bukan hanya difokuskan kepada hari raya tersebut, tapi sebenarnya setiap saatlah kita mengingat perbuatan Tuhan itu dalam hidup kita. Dan ketika kita mengingat, kita membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Memberi diri kita dengan memberi apapun yang ada pada kita. Memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita pakaikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita lakukan dengan sukacita. Terlebih bagi kita jemaat gereja GBKP, pesta panen kerja rani adalah salah satu yang sudah ditetapkan oleh gereja kita. Mari ketika gereja kita telah menetapkan tanggal yang akan dilakukan, mari bersama-sama kita mengambil bagian. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dari semua berkat-berkat yang diberinya. Berilah dengan sukacita. Berilah yang terbaik dari hasil kerja yang terbaik. Berilah dengan jumlah yang sesuai dengan berkat-berkat Tuhan yang Anda terima. Dan itu akan dipakaikan buat pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami. Engkau selalu berkarya dalam hidup kami. Tidak ada situasi kondisi yang tidak Engkau ketahui. Dan Engkau juga terus memberkati kami di dalam kehidupan kami. Alangkah luar biasanya berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan wujud kami merespon berkat itu, kami tidak hanya menggunakan buat diri kami, tapi Tuhan mengajari kami untuk dapat bersyukur. Wujud syukur kami dengan membuat pesta rohani, pesta ucapan syukur, yaitu untuk memuliakan nama-Mu. Dan hal itu bukan hanya kami lakukan dalam ibadah kami, tapi mari ajari kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dengan memberi yang terbaik dalam hidup kami dan juga memberinya dengan sukacita. Dan ketika gereja-Mu mengundang kami untuk melakukan ibadah pesta panen, mari Bapak Engkau mengetuk hati kami supaya kami juga dapat hadir dan memberikan ucapan syukur kami. Bapak yang baik, pada saat ini juga kami berdoa buat semua anak-anak-Mu, gereja-Mu di GBKP Rumbun Klender. Mari Tuhan berkati gereja-Mu, hamba-Mu, semua yang bekerja untuk melayani beserta dengan keluarganya Tuhan berkati. Program-program yang dilakukan oleh gereja Tuhan juga berkati. Dan mampukan gereja Tuhan Rumbun Klender dapat hadir menjadi garam dan terang di mana Dia Engkau tempatkan. Sehingga dari semua pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan tersebut, nama Tuhan terpuji dan termulia, dan orang-orang yang ada di sekitar gereja tersebut juga dapat melihat kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami dan keluarga kami, sehingga kami dapat selalu mampu bersyukur kepadamu. Ini doa kami Bapa, ini permohonan kami. Kami panjatkan kepadamu dengan kerendahan hati kami. Di dalam satu nama Putramu Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajari kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, sampai bertemu lagi di sapaan teduh kita di lain waktu.